Karina yang dipaksa untuk berlari di atas treadmill tiba-tiba merasakan aura dingin di punggungnya yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa berpikir, dia mematikan treadmill, melihat sekeliling dan bertemu dengan tatapan Kevin. "Apa, kenapa?" Karina berkata dengan sedikit gemetar, "Aku tidak malas kok." "Berapa harga cerminmu semalam?" Kevin bertanya. Karina menjadi agak bingung kenapa tiba-tiba dia menanyakan hal ini, padahal dia tidak memecahkan cerminnya. Suara Kevin berubah jadi lebih pelan. Meskipun Karina tidak paham kenapa dia bertanya tentang hal ini, tapi dia masih menjawab dengan perlahan, "Harganya sekitar 35 juta. Tapi karena edisi terbatas, kotak cerminnya yang terbuat dari platinum dan dihiasi oleh berlian juga batu pertama sehingga membuatnya jadi semakin sulit untuk didapatkan. Jadi untuk biaya mendapatkan, kira-kira harganya lebih dari 100 juta. Dia menghasilkan uang untuk dipakai berbelanja." Selain itu kakaknya Adam yang menjadi presidir perusahaan keluarga River memegang saham terbanyak di perusahaan. Karina juga mengikutinya tapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Dia hanya mengambil keuntungan dari saham itu, sehingga uang dari dividen saham itu tidak hanya cukup untuk belanja tapi juga membuatnya bisa menabung uang hasil komiknya. Kevin. Daftar yang dibuat Nana untuknya berisi tentang segala kebutuhan seperti pakaian, sepatu, perhiasan dan tas. Kevin sudah punya perkiraan harga-harga barang ini, tapi dia tidak tahu harga spesifiknya. Yang dia pikirkan cermin itu barang yang sangat murah dan tidak menyangka kalau barang sekecil itu harganya lebih dari 300 juta. Berpikir bahwa ada banyak hal yang belum termasuk dalam daftar yang dibuat Nana, maka Kevin harus menambahkan setidaknya sepertiga dari perkiraan uang yang harus dia keluarkan setiap 3 bulannya untuk Karina. Dengan tabungannya yang saat ini kurang dari 20 miliar, maka kalau harga barang-barang naik, maka dia tidak bisa membiayai Karina selama bertahun-tahun kalau hanya duduk diam dan tidak bekerja. Karina merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat ekspresi Kevin yang berubah jadi makin serius, bahkan jadi agak menakutkan. Ini cukup aneh karena dia tiba-tiba menanyakan harga cermin rias dan setelah mendengar harganya, ekspresinya berubah jadi sangat menakutkan seperti orang yang tidak tahu cara bagaimana Karina menghabiskan uangnya. Untuk orang biasa, membeli cermin rias yang hanya berukuran kecil seharga 100 juta itu memang sia-sia. Tapi keluarga River sangat kaya. Karina berpikir sejenak dan berkata, "Kamu tidak perlu beliin aku itu kok. Aku tidak mau menghabiskan uangmu. Di masa depan kamu akan memakai uangku," kata Kevin. "Di masa depan aku tidak akan menghabiskan uangmu," jawab Karina. Dia memiliki saham di perusahaan keluarga River dan bahkan jika nanti Kevin menikahinya, dia tidak perlu memakai uangnya. Tunggu, Karina tidak akan menikah dengannya. Kalau aku bilang di masa depan kamu pakai uangku, jadi kamu harus memakai uangku, kata Kevin dengan serius. Karina, kenapa tiba-tiba dia jadi sombong? Dan dia kesal kalau Karina tidak menghabiskan uangnya. Gusion yang sudah duduk diam di sofa, mendengar mereka membicarakan topik ini dan bertanya. "Kevin, berapa banyak uang yang kamu punya untuk dihabiskan untuk Karinaku?" Di pikirannya, dokter umum tidak punya banyak uang kecuali membuka rumah sakit sendiri. Bahkan dokter senior paling hanya punya uang ratusan juta saja. Tapi baginya yang kaya raya itu sama sekali tidak cukup. Dia bahkan memakai puluhan juta dolar untuk investasi film dan di mata orang biasa jumlah uang ini tidak akan bisa didapatkan seumur hidup mereka. Sedangkan Kevin, Gusion pernah mendengar kalau dia membeli rumah bekas meskipun membeli dia 2 rumah sekaligus tanpa cicilan. Menurut pendapat Gusion, seharusnya Kevin tidak terlalu kaya. Ya setidaknya dia hanya punya ratusan juta atau 1 miliar saja. "Aku punya lebih dari 20 miliar, tapi kurang dari 21 miliar. Kevin hanya memberitahu jumlah kasarnya. Gusion tercengang, benar-benar terkejut dengan jawabannya. "Oh my god, 20 miliar. Apakah sekarang menjadi dokter begitu menguntungkan?"
Kevin memahami reaksi Gusyeon dan berpikir tentang aset keluarga River sebesar 400 atau 500 miliar dan tabungannya hanya sebagian kecil dari kekayaan keluarga River. Kevin berkata dengan serius, aku akan bekerja lagi. Kamu kerja. Jadi dokter. Gusyeon bertanya dengan ekspresi heran. Oh shit, 20 miliar dan kalau dilihat dari gaya hidup pria ini, dia tidak akan bisa menghabiskan lebih dari 2 miliar hidupnya untuk 2 atau 3 kehidupan kan? Kerja buat apa sih? Kamu pasti pikir berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh seorang dokter, kan? Kevin menggelengkan kepala dan menyangkal, aku bahkan punya laboratorium untuk penelitian, pengembangan obat dan semacamnya. Gusyeon tidak mengerti bidang ini tapi selalu merasa bidang itu hebat. Sebelumnya dia pernah mendengar di pesta bisnis bahwa untuk meneliti obat baru, terutama terobosan besar di bidang medis, investasi dana penelitian yang dibutuhkan mungkin perlu miliaran atau puluhan miliar dan mungkin perlu waktu bertahun-tahun. Aku tidak tahu banyak tentang bidang medis tapi sepertinya itu sangat hebat. Sini bos, mau aku tuangkan teh atau air? Kata Gusyeon dan benar-benar menuangkan secangkir teh melati dan buah pada Kevin. Jadi kamu harus investasi banyak uang pada tahap awal kan? Dan sepertinya butuh waktu lama. Karina mau tak mau ikut membahasnya. Kevin mendongak dan menatapnya. Lagi pula aku tidak perlu membayar. Oh, sepertinya itu sangat hebat. Karina memikirkannya sebentar dan merasa itu sama. Bahkan Akademi Ilmu Kedokteran Negara menawari Kevin untuk bergabung dengan mereka di tim peneliti obat, tapi dia menolaknya. Biasanya pengobatan kanker bergantung pada obat impor, tapi harganya sangat mahal. Kevin pernah menjual resep pengobatan kanker ke Akademi Ilmu Kedokteran Negara dan efek dari resepnya lebih baik daripada obat-obatan impor. Oleh karena itu, Kevin mengenal pimpinan Akademi Ilmu Kedokteran Negara Dia ingin mendirikan laboratorium penelitian obat dan bisa meminta negara untuk memberinya sejumlah dana untuk penelitian dan pengembangan obat melalui Akademi Ilmu Kedokteran. 20 miliar itu kamu dapatkan dari menjual resep obat. Gusyeon bertanya lagi. Dia baru saja berkata, kalau rata-rata penghasilan dokter hanya puluhan sampai ratusan juta saja sudah hebat. Tapi Kevin pria gila ini bahkan menghasilkan lebih dari 2 miliar dan tentu saja tidak mudah. Setengah dari itu, kata Kevin. Terus gimana dengan setengah lainnya? Untuk mengobati orang kaya dan berkuasa di dunia. Karina bertanya dengan sangat antusias. Kevin terdiam selama beberapa saat sebelum berkata, ya seperti itu. Benar kan, cara untuk menghasilkan uang cepat dan banyak adalah dengan mengobati orang kaya dan berkuasa. Gusyeon menghela nafas dengan kesal lalu berkata lagi, Kevin, coba ceritakan perbuatan muliamu di masa lalu. Tidak perlu. Kevin berdiri dari sofa dan kembali ke kamar. Gusyeon memandang ke arah adik perempuannya, apakah aku bicara tentang sesuatu yang seharusnya tidak aku bicarakan? Kayaknya sih gitu. Karina juga tidak yakin, tapi ketika dia melihat ekspresi Kevin barusan yang tidak berubah. Siang hari pukul 11.45. 4 bersaudara keluarga River satu persatu muncul di ruang tamu Karina. Karina yang sedang mencuci piring jadi sedikit terkejut ketika melihat mereka dan berkata, kakak pertama, kedua, ketiga dan keempat kalian sudah makan siang. Hei kelima, kamu ngapain aja sih? Kenapa kamu biarin Karina yang cuci piring? Saat melihat ini, Hans kakak keduanya segera memarahi Gusyeon yang sedang duduk di sofa. Kemudian dia berjalan cepat mengambil alih yang sedang dilakukan Karina dan membantu mencucinya. Kevin tidak mengizinkanku untuk membantu. Gusyeon menjawab sambil agak mengeluh. Menurut Kevin, Karina itu belum cukup berolahraga, jadi dia harus mencuci piring terlebih dahulu dan setelah itu mengepel lantai atau yang lainnya sebagai ganti olahraga. Kalau dia benar-benar tidak mengizinkanmu bantu Karina, terus kamu tidak akan bantu dia. Kamu patuh banget, jadi kalau dia suruh kamu makan kotoran dan kamu tidak mau, aku bisa pukul kamu sampai mati. Tegur Jonah. Gusyeon sangat ketakutan sampai bergidik terlihat menyedihkan, lemah dan tak berdaya.
Jonah sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan tidak percaya. Tunggu. Karina, kamu sudah makan siang. Kevin sepertinya ada urusan, jadi dia makan siang lebih awal dari biasanya. Karina mengangguk dan menjawab. Mereka tahu kalau Kevin yang memasak makan siang, padahal keempat kakak Karina berencana datang untuk makan siang bersama, tapi ternyata sudah makan lebih awal. Kevin si bajingan ini, pasti dia melakukannya dengan sengaja. Kakak belum makan. Sepertinya ada beberapa sayuran dan telur di lemari es, juga daging sapi. Apakah mau aku buatkan mie? Karina melihat ekspresi kakak-kakaknya, padahal sekarang belum jam 12 tapi sepertinya mereka belum makan siang. Karina tidak melihat kakak-kakaknya muncul di pagi hari dan dia pikir mereka sudah kembali ke Kyoto hari ini. Tidak perlu, kita sudah makan siang sebelum datang ke sini. Adam dengan keras kepala mempertahankan sikapnya dan tiba-tiba mengubah topik di mana pria itu. Kembali ke kamar, jawab Gusion. Pergi dan panggil dia untukku, kata Jonah dengan kasar. Karina yang marah dengannya akhirnya bertanya, kakak keempat, kamu mau bertarung dengannya lagi? Jonah tersedak dan menatap tajam ke arah Karina, pertarungan apanya? Setiap hari yang kamu tahu cuma bertarung dan terus bicara itu seharian. Kamu masih perempuan, kan? Karina melihat memar yang agak lucu di wajah kakak keempatnya, langsung memutuskan untuk minta maaf dan tidak mau terlalu memikirkan dia. Maaf, aku salah. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Karina teringat kalau kakak keempatnya yang tidak pernah terkalahkan akhirnya kalah dengan Kevin kemarin, maka seharusnya Karina tidak membahas tentang pertarungan lagi atau dia akan membuat kakak keempatnya jadi malu. Ini salahnya. Minta maaf. Emang apa yang salah? Jonah membenci kalau ada yang meminta maaf, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Karina, ingatlah, kita ini keluarga. Sambil mengamati wajah kakaknya, Karina berkata dengan ragu, gimana kalau Kevin yang bilang gitu? Jonah tersedak menahan emosinya dan berkata, kalau dia berani bilang kamu yang salah, kamu harus biarkan dia berlutut selama 3 hari 3 malam. Karina benar-benar tidak bisa membayangkan Kevin yang berlutut di depannya. Kevin yang keluar dari kamar mendengar perkataan itu dan berpikir dalam hati. Harusnya mereka bersyukur karena Karina yang dimanja oleh kakak-kakaknya tidak menjadi putri keluarga kaya yang nakal, sulit diatur dan tidak mau patuh. Apa yang kamu inginkan dariku? Kevin berjalan ke arah sofa single dan duduk. Tuan Kevin, kamu pacaran sama Karina dan berpikir untuk menikahinya, kan? Adam memulai topik. Ya betul, Kevin mengangguk. Tuan Kevin, kalau mau dapat persetujuan kami, hal yang paling mendasar adalah punya pekerjaan yang layak. Setiap hari kamu tinggal di rumah dan tidak kerja, tidak punya penghasilan. Apa kamu pikir kami akan setuju kamu menikahi Karina? Dominic berkata dengan dingin. Gusion yang tahu berapa banyak tabungan Kevin hanya duduk diam di samping dan tidak berniat untuk ikut bicara dalam topik ini. Dia berpikir dalam hati, 20 miliar, bahkan kalau Kevin tidak bekerja sepanjang hidupnya itu sudah akan cukup untuk menghidupi Karina dan keluarganya seumur hidup. Jonah berkata lagi, terus kamu mau kasih dia makan apa? Apa setelah nikah nanti, kamu mau kami membiayaimu dan Karina? Aku tidak menyangka ternyata kamu pria benalu. Karina berkata dalam hati, emangnya ada pria benalu dengan tabungan 20 miliar? Aku belum pernah lihat sih. Karina setidaknya akan habis uang sekitar 500 sampai 1 miliar setahun. Sebelumnya kami berencana cari pria yang cocok untuk jadi suami Karina dan kamu bilang ingin segera menikahi Karina karena jatuh cinta padanya. Jadi kami harus memastikan kalau nanti kamu menikahi Karina, dia tidak akan hidup susah. Tapi kalau dia tidak bisa hidup lebih baik dari sebelum nikah, lebih baik tidak usah nikah. Kalau kamu tidak sanggup, maka keluarga River tidak akan setuju dengan pernikahanmu dengan Karina, Kata Hans. Menurut penyelidikan kakak-kakak lelaki karena barusan ini, Kevin pernah diculik ketika masih kecil dan baru bertemu keluarganya 2 atau 3 tahun lalu.
Sebelum rumor itu hilang, dia adalah dokter eksklusif seorang mafia dan setelah bertemu keluarganya dia tidak punya pekerjaan, hanya tinggal di rumah setiap hari. Tentu saja bukan berarti Kevin tidak punya prestasi, contohnya kontribusi pria ini dalam bidang kedokteran yang ditulis dalam buku sejarah negara R. Tapi topik yang mereka bahas kali ini adalah uang. Karina dalam hatinya berkata, kakak ketiga, kamu itu banyak omong kosong deh, memangnya yang kamu bilang itu beneran. Terus memangnya kapan aku menghabiskan uang 500 juta sampai 1 miliar setahun? Aku itu hemat banget sejak kecil, oke. Karena punya beberapa kakak laki-laki yang selalu membelikan semuanya untuknya, jadi Karina jarang punya kesempatan untuk membayarnya sendiri. Setelah lulus kuliah, Karina keluar dari rumah dan hidupnya adalah tentang menggambar, merawat kucing dan menghabiskan lebih sedikit uang, hanya sekitar 50-100 juta setahun. Karina cuma menghabiskan 500-1 miliar setahun. Kevin menangkap pesan yang penting. Kakak-kakak Karina tercengang, apa yang dia maksud? Kata-katanya terlalu arogan. Yang dimaksud saudara ketiga itu biasanya cuma sekitar segitu, tapi biasanya per tahun bisa habis uang lebih banyak dari itu. Adam yang menjadi tertua di saudara River berbohong, tapi dia terlihat tenang dan santai, juga tidak berdebar. Hah? Karina tercengang, sejak kapan ia menghabiskan lebih dari 1 miliar setahun? Apakah kakak laki-laki tertuanya mencoba memberinya kesan wanita gila belanja? Kevin berkata dengan serius, aku masih punya tabungan dan aku sudah berencana untuk kerja lagi. Emang berapa banyak tabunganmu? Kalau uang yang kamu simpan di bank cuma ratusan juta itu bahkan tidak cukup buat Karina beli tas. Kata Hans. 20. Kevin sengaja tidak langsung menyelesaikan kalimatnya dan berkata dengan tenang. Jonah langsung memarahinya, cuma punya 20 juta. Ternyata kamu miskin. Kevin terdiam. Memangnya kapan dia bilang cuma 20 juta? Kakak keempat, yang dia mau bilang itu 20 miliar. Gusion mewakili Kevin dan menjelaskan dengan berbisik. Hah berapa? 21 juta. Jonah. Gusion. Apakah kakak keempatnya tuli? Dia bahkan mengucapkan 20 miliar, tapi kenapa dia mengucapkan juta lagi? 20 miliar. Miliaran dan bukan 20 juta. Gusion berteriak.